Selamat datang di Rumah Sakit Santo Borromeus, tempat di mana kesehatan ibu dan bayi menjadi prioritas utama kami. Dengan fasilitas lengkap dan teknologi terkini, kami siap mendampingi perjalanan kehamilan Anda dengan penuh perhatian dan profesionalisme. Halo Healthy People, ikuti aku yuk. Hari ini aku mau kontrol kandungan di Klinik Obgyn Rumah Sakit Santo Borromeus terbaru. Di Rumah Sakit Santo Borromeus, kami menyediakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk Anda dan bayi Anda. Staf kami yang ramah dan berpengalaman siap memberikan pelayanan terbaik di klinik kebidanan dan kandungan kami. Pertama, kita mau daftar dulu nih. Pagi. Silakan Ibu. Berikut bukti pendaftarannya Ibu, silakan di sebelah sana. Baik. Makasih. Healthy People, ruang tunggu di sini tuh nyaman banget. Lihat deh, ada quotes-quotesnya. Terus di sini tuh ruangannya tuh pink gitu. Jadi bagus-bagus banget kalau buat Healthy People yang suka foto-foto. Halo dokter. Silakan. Terima kasih. Gimana kabarnya? Baik dokter. Udah berapa minggu sekarang kehamilannya? Dua-dua. Udah dikasih tahu apa yang kira-kira bisa dia bisa respon gimana bayinya? Iya. Ya. Iya. Next sama si Suami. bapak nyanyi atau apa itu dia udah bisa respon loh ya. Jadi getaran suara dia udah mulai bisa kira-kira di sekitar usia 20 minggu gitu. Yuk, silakan. Kami menyediakan berbagai pemeriksaan penunjang untuk memastikan kesehatan Anda dan bayi selalu terjaga. Dengan teknologi terkini, hasil pemeriksaan dapat diperoleh dengan cepat dan akurat. Kami menawarkan layanan ultrasonografi 3 dimensi dan 4 dimensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan bayi Anda. Melalui teknologi ini, Anda dapat melihat bayi Anda dengan detail yang menakjubkan. Kami memahami pentingnya kesehatan fisik dan mental selama kehamilan. Oleh karena itu, kami menyediakan layanan prenatal yoga dan senam hamil untuk membantu Anda tetap sehat dan bugar. Rumah Sakit Santo Borromeus dilengkapi dengan kamar operasi yang modern, Verlos Kamer, VK, dan ruang neonatal intensive care unit, Pediatric Intensive Care Unit, yang canggih untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi dalam situasi darurat. Tim medis kami yang berpengalaman siap memberikan perawatan terbaik.
Kami menyediakan kamar rawat inap di Gedung Elizabeth yang nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap untuk mendukung pemulihan Anda setelah melahirkan. Nikmati pelayanan terbaik di setiap langkah pemulihan Anda. Kami menyediakan fasilitas berendam di air hangat yang dirancang khusus untuk membantu Anda merasa lebih rileks. Dengan bantuan dokter dan perawat kami yang berpengalaman, Anda akan dibimbing melalui teknik-teknik relaksasi yang dapat meningkatkan pengalaman persalinan Anda dengan metode water pain relief. Rumah Sakit Santo Borromeus memiliki tim dokter spesialis dan subspesialis kebidanan dan kandungan yang lengkap dan berpengalaman. Kami siap memberikan konsultasi dan perawatan terbaik untuk Anda dan bayi Anda. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman kehamilan yang aman dan nyaman bagi Anda dan bayi Anda. Percayakan perjalanan kehamilan Anda kepada kami dan rasakan pelayanan terbaik dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah mengikuti keseharian aku hari ini. Dan para moms, jangan lupa selalu rutin ya untuk kontrol kandungannya di Klinik Obgyn Rumah Sakit Santo Borromeus. Be healthy, be happy. Terima kasih telah mempercayakan kesehatan Anda dan bayi Anda kepada Rumah Sakit Santo Borromeus. Kami siap mendampingi setiap langkah perjalanan Anda. Halo Healthy People, selamat pagi, apa kabar? Senang sekali saya Seraf Alin Sandrila kembali hadir menyapa Healthy People sekalian dalam acara Ngobrol Sehat Santai bersama Rumah Sakit Santo Borromeus. Nah, tepat hari ini di tanggal 14 Februari 2025 yang sama-sama nih kita gadang-gadang sebagai Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang, Rumah Sakit Santo Borromeus ingin mengajak Healthy People semua untuk kita bisa berbagi pengetahuan nih untuk bagaimana sih cara mengungkapkan cinta dan kasih sayang kita kepada pasangan. Nah, biasanya mereka yang merayakan Valentine ini suka ngasih coklat, suka kasih bunga, atau dinner bareng gitu ya. Kali ini kita akan membahas, mengupas secara tuntas tentang tema A to Z Bride to Be bersama dengan narasumber kita, Dr. Arko Pradipta, SPOG Demas. Yeay, kita kasih tepuk tangan. Ya. Hai dokter, selamat pagi. Selamat pagi, senang banget. Valentine. Ya. Happy Valentine ya. Aku udah pink, Dokter Arko udah pakai warna biru. Cocok kita. Cocok ya. Terus nanti habis ini kita makan bareng ya dok. Sama teman-teman yang ada di sini. Oke dok, apa kabar? Baik, sehat. Sehat. Ya. Kesibukannya apa nih? Sibukannya kasih support yang terbaik buat pasien. Wih, luar biasa sekali. Oke dok. Dokter nih kita kan ngobrol-ngobrol nih terkait dengan Hari Valentine, dimana kan biasanya lebih banyak nih pasangan-pasangan yang merayakannya. Nah, yang mau kita bahas kali ini tuh tentang calon pengantin. Nah, biasanya itu kalau calon-calon pengantin tuh yang biasa dipersiapkan gedung gitu kan ya dok ya. Terus duit jelas ya, uang. Nomor satu ya. Nomor satu ya. Terus di KUA-nya atau di gerejanya gitu kan. Jadi hal-hal yang bersifat teknis untuk menunjang pernikahan mereka. Nah, kadang mereka tuh lupa gitu ya dok ya, bahwa ada persiapan-persiapan di luar itu seperti kesehatan yang screening untuk calon pengantin itu juga sangat diperlukan gitu ya dok ya. Nah, kali ini kita mau bahas tuntas terkait medical check up pranikah. Nah, kalau di salah satu kota, bahkan medical check up pranikah itu sudah dijadikan satu peraturan gubernur, dok. Jadi itu diwajibkan sebelum mereka mendaftarkan di KUA atau di gereja, di catatan sipil, bahwa medical check up pranikah itu menjadi sangat penting. Nah, kenapa sih, dok, medical check up pranikah itu menjadi penting? Ya, sebetulnya ini menjadi nomor satu juga ya. Jadi bukan hanya materi, bukan hanya yang lain, tetapi pemeriksaan kesehatan pranikah ini sangat penting. Jadi karena kita dapat mengetahui riwayat penyakit pasien sebelumnya, ya, punya riwayat keluarga apa. Jadi itu harus diketahui sebelum pranikah. Jadi kita akan memberikan preventif untuk di kemudian hari
supaya mendapatkan keturunan yang baik. Gitu. Tapi kadang tuh calon pengantin ini suka takut-takut ya. Ntar ketahuan deh, gue punya sakit ini, ketahuan deh calonnya punya sakit ini gitu loh dok. Nah hal apa sih yang sekiranya meyakinkan mereka bahwa nggak perlu takut deh gitu loh. Bahwa ini tuh sebenarnya memang seperti yang tadi dokter sampaikan, ini tuh upaya preventif loh gitu. Betul. Jadi ya preventif memang sangat penting karena kan kalau pasien misalnya nggak mengecek sebelumnya, terus tiba-tiba pada saat dia hamil dan amit-amitnya ada kelainan pada bayinya, Iya. ya atau ibunya memiliki riwayat penyakit misalnya diabetes dan baru tahu saat kehamilan, nah itu ibu akan terkaget-kaget, mungkin keluarga juga akan terkaget-kaget dan biaya pengobatan kemungkinan ya dan waktunya juga akan tersita untuk mengobati sakit tersebut. Benar-benar, benar banget. Nah dokter, sebelumnya saya mau nyapa nih buat healthy people sekalian. Kalau mau ada pertanyaan silahkan aja langsung tulis di kolom komentar nih dokter, supaya kita bisa diskusi bareng ya dok ya. Ya, betul. Mumpung Valentine nih langsung sama dokter Arko. Karena apa? Nanti 5 penanya terpilih akan mendapatkan voucher layanan Rp50.000 dari Mom Enjo. Jadi Mom Enjo ini merupakan layanan spa bagi ibu hamil, bayi dan juga anak-anak, di mana layanannya sudah tersertifikasi oleh American Pregnancy Association. Mom Enjo ini adanya di Jalan Sabang nomor 40 Bandung. Jadi buat healthy people yang ingin bertanya, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita akan bahas bareng-bareng ya dokter ya. Oke, kita balik lagi nih ke masalah MCU pranikah gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan MCU pranikah itu? Nah, itu yang sangat penting. Jadi biasanya kita lakukan 3 bulan, maksimal 6 bulan, atau mau 1 tahun pun sebetulnya tidak apa-apa. Ya. Jadi paling optimal itu adalah 3 sampai 6 bulan sebelum menikah. Oke, 3 sampai 6 bulan ya, supaya kita bisa mempersiapkannya juga lebih tenang. Lebih matang, betul. Oke. Nah, pada saat akhirnya calon pengantin memutuskan untuk kita akan medical check up pranikah, pemeriksaan apa saja yang dilakukan? Itu sama nggak sih dok? Antara perempuan dan laki-laki? Ya, yang pasti ada kesamaan dan tapi ada perbedaan. Jadi organ-organ kewanitaan itu lebih kompleks ya. Jadi untuk kehamilan karena dia akan mengandung selama 9 bulan. Ya, betul. Yang pertama kita cek itu adalah fisiknya. Ya, fisik itu sangat penting. Jadi fisiknya harus healthy ya, healthy people ya, kan namanya harus healthy. Ya. Iya betul. Itu harus prima ya, dengan cara kita melihat fisiknya, misalnya apakah seseorang ini yang pertama ya kegemukan, overweight atau underweight. Ya, itu akan mempengaruhi juga tingkat kesuburan. Jadi berat badan itu harus ideal. Wah, jadi kalau misalnya ada yang overweight, bisa diet-diet dulu kali ya? Iya betul, tapi jangan diet yang terlalu ekstrim. Biasanya kan kalau mau nikah itu banyak yang, saya pengen kecil, jadi dietnya ekstrim supaya bisa pakai gaunnya yang bagus gitu ya. Iya benar-benar. Sebetulnya boleh-boleh aja, tetapi harus tetap sehat harus seimbang. Seimbang, betul. Itu nomor 1. Kedua, kita juga harus melihat nutrisi dari pasien. Nutrisi, Ya, nutrisi. Ada beberapa kasus pasien-pasien ini kekurangan vitamin D. Vitamin D ya dok ya? Jadi padahal di Indonesia ini sinar matahari banyak sekali. Tetapi kita banyak aktivitasnya di dalam ruangan. Pergi pakai mobil gitu ya. Jadi pada penelitian yang sudah dilakukan, 90% orang Indonesia itu atau wanita-wanita Indonesia itu kekurangan vitamin D. Gitu. Dari diperiksa laboratorium itu juga sangat penting. Ya. Dan banyak sekali, bukan hanya vitamin D ya. Mungkin kalsium, mungkin yang pemeriksaan parameter lain juga harus diperhatikan. Iya, baik. Jadi dok, kan dari sekian banyak tuh ya item-item pemeriksaan yang nanti akan diperiksakan di medical check up itu, ada nggak sih pemeriksaan yang wajib dilakukan dan tidak wajib dilakukan? Yang sebelum yang wajib dan tidak wajib, saya mau menjelaskan sedikit. Ya. Jadi tentang riwayat
pasien, ya riwayat keluarga misalnya yang tadi saya sudah sebutkan, misalnya keluarganya bapaknya punya diabetes, ibunya Iya, punya iya, diabetes. benar-benar. Apakah saya punya diabetes? Apakah saya pernah dicek? Nah, itu harus dicek ya. Diabetes misalnya, hipertensi atau penyakit Ya. penyerta lainnya. Betul, Itu betul. sangat penting juga. Ya. Terus kita berlanjut ke yang wajib dilakukan ya. Wajib dilakukan itu pemeriksaan darah ya, pemeriksaan darah baik. rutin ya untuk melihat kadar hemoglobin. Ya, hemoglobin itu apakah kita mempunyai riwayat anemia atau sedang anemia. Ya, itu kan berpengaruh dengan nutrisi. Yang kedua, kadar leukositnya itu mempengaruhi dari infeksi. Apakah ada infeksi dalam tubuh kita? Ya, kadar eritrosit yaitu kadar yang untuk sel darah yang membantu membawa oksigen ya di dalam tubuh, itu juga berpengaruh. Ya, kadar-kadar parameter lain dari darah itu juga dapat kita lihat untuk pemeriksaan misalnya apakah ada talasemia. Ya. Thalassemia itu apa, Dok? Talasemia itu kelainan darah, ya kelainan darah yang terjadi di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya nanti talasemia kan terbagi menjadi dua ya, ada yang mayor, ada yang minor, yang mungkin panjang kalau dijelaskan. Ya. Oke, setelah talasemia tidak lupa juga pada pemeriksaan darah rutin ada golongan darah. Iya, Ya, betul, golongan darah. darah itu untuk memeriksakan resus ya, ada yang resus positif Positif dan ada resus negatif. Itu juga sangat penting ya untuk Baik. mengetahuinya. Baik, baik. Oke, setelah itu ada juga pemeriksaan tentang infeksi yang lagi booming kan dari akhir-akhir ini adalah infeksi TORCH. Infeksi TORCH, betul sekali. Iya, iya, infeksi iya. TORCH. Selain TORCH juga ada pemeriksaan yang biasa dilakukan, pemeriksaan HIV, ya, sifilis, ya, terus hepatitis. Itu juga yang biasa kita lakukan sebelum pernikahan karena pada saat proses melahirkan itu juga sangat penting. Iya, iya, betul. Seperti Jadi itu. memang sekompleks itu pemeriksaan dan bukan berarti mau nyusah-nyusahin gitu ya, Dok ya. Betul. Supaya kita bisa tahu nih kalau memang ditemukan sesuatu, upaya preventifnya apa untuk bisa menanggulangi itu, begitu ya, Ya, Dok ya. Iya, oke. Nah, gimana, Dok? Jadi kalau yang itu kan tadi yang wajib. Saya yang belum wajib. ngomong yang tidak wajib. Jadi kalau yang tidak wajib itu kita bisa ngelakuin tes genetik. Oh, Ya, oke. cek DNA, RNA, cek kromosom ya. Iya, iya, jadi, iya. jadi kita bisa melakukan preventif apakah ada kelainan di gen saya atau suami saya, Pasangan, pasangan ya. Jadi supaya mengetahui gen pembawa penyakit apa misalnya atau ada kelainan suatu kromosom kita bisa mengetahui terlebih dahulu. Ah, ya. Ya. Itu tuh lewat darah ya, Dok ya? Lewat darah, Darah betul semua, ya, ya. karena teknologi kan sudah maju Iya, ya. betul. Tuh, jadi kita dapat mengecek dari cek DNA tersebut ya, cek Oke. genetik. Iya. Ya. Sekarang udah pada melek ya, Dok ya, tentang itu DNA. Betul, banyak yang nggak hamil pun banyak yang pengen tahu. Ya, sampai Iya, iya. sampai sekarang ada juga cek genetik untuk diet. Oh gitu, Dok. Betul. Oh, jadi bisa ya dicek diet yang tepat dari gennya gitu. Betul sekali. Oke. Silakan dilanjut, Ya, Dok. jadi ada lagi tes yang tidak wajib, tes alergi. Ya, itu alergi itu ya. penting juga sih Tuh, sebenarnya ya. cek alergi itu kalau misalnya bapaknya punya alergi sesuatu, ibunya punya alergi sesuatu, kita bisa mungkin memprediksi ya, atau kalau misalnya anaknya sudah lahir, anaknya sering sakit misalnya, Iya, iya. ya kita bisa memprediksi juga, oh saya punya alergi ini, ibunya punya alergi ini, mungkin anak saya pun punya alergi tersebut dan bisa dilakukan pencegahan. Iya. Oke, baik. Jadi itu ada pemeriksaan-pemeriksaan yang wajib dan juga yang tidak wajib nih, healthy people. Yang tidak wajib bisa diperiksakan karena untuk mengidentifikasi secara detail ya, Dok ya, sekali. untuk kesehatan para calon pengantin supaya ya kayak saya juga sama nih, Dok. Suami saya alergi, saya juga alergi gitu. Jadi ternyata anak saya juga alergi juga akhirnya. Gitu ya. Oke, jadi itu kan pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin remeh-temeh tapi sebenarnya penting untuk kita ketahui. Betul sekali, penting. Gitu. Oke, tadi dokter sudah sempat menyinggung terkait dengan TORCH ya, infeksi TORCH. Jadi sebenarnya pemeriksaan TORCH atau infeksi TORCH itu apa sih, Dok? Jadi TORCH itu merupakan singkatan dari beberapa penyakit.
Oh, Ya. oke. TORS, T-nya itu adalah toksoplasma, toksoplasmosis, ya, yang kita tahu biasanya disebarkan oleh kotoran kucing. Jadi bukan kucingnya yang salah, kotorannya. Oke, Ya, oke. Kasihan ya kucingnya salah-salah. Oke. karena si toksoplasma itu kan memang diam di dalam tubuh kucing. Ya, cara penularannya adalah dari si kotorannya. Kalau misalnya kita bersihin kotoran kucing, punya kucing nih kita ya, apa-apa sebenarnya sah-sah aja, boleh kok main sama Boleh, kucing iya, ya. iya. Ya, cuman kotorannya kita bersihin, tangannya masih kotor, kita pegang makanan. Nah, itu yang akan Iya. bertular. Oke. Atau si lalat nih, lalat jahat, dia nempel di kotoran, nempel di makanan, makanannya kita makan. Itu juga kita dapat tertular dengan toksoplasmosis, ya, toksoplasma. Yang kedua, O ya, O itu O, iya. sebenarnya adalah others infection. Jadi Oke. banyak ya infeksi yang ada di dalamnya, misalnya infeksi HIV, chlamydia, streptococcus, ya, sifilis, dan lain sebagainya. Ya. Setelah itu R adalah rubella. Rubella, ya. Rubella ya. Terus C adalah cytomegalovirus. Ya, itu juga merupakan komponen dari virus-virus yang ada yang sudah menyebar di udara juga bisa ya. Terutama dari air liur sih sebetulnya. Oh gitu. Ya, air liur itu kalau misalnya ada orang dengan yang sakit rubella misalnya, ya, dia makan, terus ada temennya minta, bisa tertular. Iya, 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 iya. Terus H yang H, terakhir ya, ya, yang H terakhir. itu adalah HSV ya, itu dengan herpes. Herpes, ya. Ya, itu herpes juga sangat penting dicek. Oke, jadi itu adalah kumpulan dari berbagai macam Betul, jadi infeksi. bukan satu, Bukan bukan hanya dua, satu, jadi iya. banyak, ya. Betul, karena terkenalnya itu kan kalau kena torch itu ya berarti karena kucing. Sebenarnya bukan kucingnya ya yang salah ya. Bukan kucingnya, Kotorannya Betul. gitu ya, karena kotoran kucing. Nah, pemeriksaan torch ini dilakukannya di wanita ya, Dok ya? Betul, di wanita. Sebenarnya di pria pun kita juga dapat melihat. Oh Karena gitu. pria pun juga dapat tertular toksoplasma, tidak menutup kemungkinan. iya, Karena iya, kan dari si virus tersebut ya yang ada di kotoran nempel ke makanan dan dimakan. Gitu. Iya, iya, Jadi, benar-benar. kalau wanita memang kan terpentingnya kenapa? Gitu. Iya. Karena pada saat mengandung, kalau wanita ada virus TORS TORS, ini, iya. ya, kemungkinan akan terjadi keguguran di awal-awal kehamilan bisa iya, saja, iya. Baik, atau baik. kecacatan. Ya, misalnya aja kepala bayinya jadi kecil, atau kepala bayinya jadi besar, bisa saja. Ya. Gitu ya, Dok ya. Itu sangat penting dicek sebelum kehamilan supaya kita dapat melakukan prevensi terlebih dahulu. Gitu. Ceknya kan mudah sebetulnya, Iya, ya hanya iya. dari darah. Ya, hasilnya pun interpretasinya pun banyak. Jadi ada yang dinamakan antibody ya, Ya, antibody betul. IG itu antibody ya. Nanti keluarnya pasti ada dua IG, IgG, IgG dan- atau IgM. Iya. Ya, kalau IgG itu sebenarnya kita sudah pernah terkena infeksi di masa lampau. Jadi sudah terbentuklah Antibody, ya, ya. IgG. Ya, jadi jangan takut kalau misalnya IgG-nya positif. Oh, saya terinfeksi, bukan. Itu sudah pernah terinfeksi tapi di masa lampau. Oke. Ya, tetapi kalau misalnya IgG-nya positif, IgM-nya positif juga. Nah, kemungkinan pasien bisa tertular atau mengidap penyakit itu misalnya toksoplasma lagi atau pada masa akut. Nah, itu yang perlu I kita see. lakukan terapi seperti itu. Baik, baik. Oke, jadi salah satunya tadi sudah sempat disinggung ya, ada terapi. Nah, terapinya itu apa sih, Dok? Ya, terapinya macam-macam ya. Tergantung ininya ya. Tergantung dari penyakitnya. Misalnya toksoplasma kita berikan antibiotik. Antibiotik, Ya, oke. Jadi antibiotik. bisa lewat obat-obatan juga ya, Dok ya? Obat-obatan, ya, jadi Oh, oke. Betul. Kalau misalnya kalau HIV ya kita melakukan antiviral seperti itu kita berikan ya, hepatitis ya. betul. Kalau misalnya sifilis kita juga berikan ya antibiotik seperti itu ya, penanganannya berbeda-beda. Yang penting pada saat kita lakukan itu misalnya 6 bulan sebelumnya kita terapi dulu supaya selesai. Iya, iya, Ya, betul. kalau sudah selesai ya kita
baru melakukan bukan program nikah, program hamil. Program Ini kalau sudah nikah promil ya, iya benar-benar. Jadi biar lebih aman, safe, tenang gitu ya Betul dok ya sekali, untuk Alin. kedepannya. Oke, nah dok, gimana sih cara mencegah infeksi torch itu? Oke. Nah, jadi cara mencegahnya adalah dengan bukan tidak boleh main dengan kucing ya tadi ya. Boleh ya? Ya, harus menjaga hygiene. Ya, hygiene itu nomor satu. Jadi misalnya saja setelah membersihkan kotoran kucing atau yang kotor-kotor ya, kita harus cuci tangan. Ya, cuci tangannya juga dengan air mengalir, dengan sabun. Sabun Ya, ya. itu nomor satu. Setelah itu makanan boleh ya, misalnya makan makanan yang mentah itu juga dikurangin. Oh gitu, Ya, makanan mentah ya? daging misalnya yang setengah mateng, ya itu juga bisa menjadi potensi penularan. Potensi ya, jadi bukan Ya. berarti nggak boleh makan daging Betul, mentah ya. Kalau yang sushi, ya, ya suka sama sushi. Atau Iya, iya betul-betul. lalapan. Ya, Ah, kalau lalapannya seperti timun, terong, itu kan gampang dibersihkannya. Tetapi kalau daun-daunan misalnya selada, betul, betul, betul. itu yang banyak lipatan-lipatan itu yang sangat sulit untuk dibersihkan. Ya, Iya, iya. walaupun sekarang sudah banyak ya obat-obatan yang herbal yang untuk merendam daun Sayur-sayuran, atau iya. buah-buahan Iya, ya. iya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau dimasak. Iya, Ya, betul. dimasak, bisa digoreng atau di apapun ya. Itu Oke. akan lebih baik. Oke, dok, kalau mungkin nggak sih, possible nggak sih kalau infeksi torch itu ternyata baru diketahui pada saat MCU nih nggak kelihatan, nggak tahu gitu ya. Nah pada saat ibu itu hamil, mungkin nggak sih? Mungkin saja. Oh. Jadi pada saat MCU 3 bulan, 6 bulan sebelumnya pasien sudah periksa Masih negatif aman, semua, iya aman. betul. Tetapi pada saat hamil dia main ke daerah tertentu atau pasien kelupaan hygiene-nya ya tertularlah di situ. Nah, iya. Jadi pada saat dia hamil dia positif, misalnya toksoplasmanya positif. Gitu. Bisa saja. Nah itu pencegahannya gimana dok? Kan sudah hamil ya gitu. Ya. Apakah ada upaya-upaya gitu untuk bisa menekan atau bahkan menghilangkan itu atau gimana? Ya, kalau misalnya kita ambil contoh dengan toksoplasma, ya toksoplasma itu kita harus memberikan antibiotik setiap bulan, ya pada saat hamil yang harus diminum oleh si ibu hamil tersebut. Iya iya, oke. Jadi bisa melalui obat ya, Betul. tapi memang harus dilakukan pengecekan pastinya ya, Ya, dok ya. betul. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan nih dari Healthy People? Kayaknya dari tadi ngobrol mulu nih kita berdua. iya. Iya, ada pertanyaan nggak sih dari Healthy People? Oh masih malu-malu, padahal bakal ada 5 voucher yang akan kami bagikan untuk Healthy People sekalian bagi penanya yang terpilih. Belum ada nih? Oke, kita akan tanya lagi nih dok. Tadi kita udah bicara tentang infeksi torch dan lain sebagainya ya dokter ya. Nah, bagi calon pengantin kita kembali lagi nih ke belakang. Ada nggak sih vaksinasi-vaksinasi? Karena kita udah periksa, udah di medical check up. Ada nggak sih Iya. vaksin-vaksin yang diperlukan bagi para calon pengantin ini? Oke. Baik Ya, yang bagus, laki-laki bagus. maupun yang perempuan. Gitu, Jadi, oke. jadi kalau vaksin itu sama ya. Ada beberapa vaksin yang memang tidak boleh diberikan pada saat ibu hamil. Ya, nggak Oh, boleh. oke. Karena akan menyebabkan misalnya kelainan pada bayi, bisa juga gitu ya. Tapi ada beberapa yang boleh juga. Jadi yang biasa kita vaksin itu kita berikan booster misalnya ya. Jadi 3 sampai 6 bulan sebelumnya. Misalnya vaksin DPT ya, ada Oke. difteri, pertusis, tetanus ya. Jadi kita berikan 6 bulan sebelumnya dengan 1 atau 2 dosis ya, dengan Oke. interval 4 sampai 8 minggu. Nah, itu bisa kita berikan ya. Setelah itu MMR ya, MMR, sebenarnya ya. kan pada saat kita bayi kita sudah Udah dapat, ada, iya. tetapi bisa juga kita melakukan booster setiap 10 tahun sekali. Oh, nggak masalah ya itu ya? Masalah. Oke. Ataupun bila tidak di booster ya minimal 6 bulan sebelum kehamilan kita berikan vaksin tersebut. Oke. Ya, vaksin hepatitis. Hepatitis itu yang penting ya dok ya? Hepatitis juga penting. Itu dapat kita berikan di sebelumnya. Atau beberapa kasus ada ibu hamil dengan varicella ya atau cacar air. cacar. Nah, itu bisa kita berikan juga di 6 bulan sebelumnya vaksin cacar air. Iya, Ya, iya. vaksin varicella.
itu yang mungkin beberapa vaksin yang dapat kita berikan di sebelumnya. sebelum pranikah ya, Betul. Dok ya, di Dan pranikah. Ya, sekarang juga yang lagi marak kan banyak pneumonia. Nah, iya betul Di banget. mana-mana kita boleh juga sah-sah aja kita melakukan vaksin influenza serta vaksin pneumonia. Oke. Ya, untuk pencegahan dan preventif. Iya, benar-benar betul sekali. Nah, berarti kan itu bisa dilakukan bersamaan, Dok, pada saat medical check up terus langsung vaksin, atau sebaiknya vaksinnya setelah medical check up, jadi tahu apa yang Betul. Jadi setelah medical check up hasilnya keluar semua, ya kita harus bukan harus ya, kita boleh melakukan vaksinasi. Tapi vaksinasinya juga bukan langsung disuntik semua, jadi dijinain bertahap ya. Bertahap, ya. Oke, siap. Wah, seru banget nih ngobrol-ngobrol bareng sama Dokter Arko. Jadi kita tahu banget gimana cara upaya sebelum kita memutuskan untuk menikah gitu. Menikahnya sih pasti ya. Menikahnya nanti 6 bulan lagi gitu ya. Tapi upaya-upaya dari sisi kesehatan gitu ya, supaya kita bisa lebih mempersiapkan diri begitu ya, Dok. Betul Ya, sekali. lebih aman juga. Ini kayaknya teman-teman yang ada di online, healthy people yang ada di online, sudah ada yang bertanya. Coba. Oke, pertanyaannya mana ini? Boleh kita. Apakah carrier thalassemia bisa diketahui dari MCU pranikah? Oke, ya bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi tidak menutup kemungkinan pria atau wanita itu sebagai carrier thalassemia. Oke. Ya. Ada yang memang tidak bergejala. Ya, biasanya kalau yang bergejala kan dia sering lemas gitu ya, pusing karena apa? Darahnya kurang. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya wanita dengan carrier dan pria dengan carrier itu menikah dan anaknya nanti menjadi carrier juga. Bisa ya, Dok ya. Bisa juga, karena itu akan bahaya karena dia kan memecah si sel-sel darah merah. Iya. Makanya jadi pasien thalassemia itu banyak yang sekali anemia. Harus minum suplemen darah, harus minum dari atau ditransfusi darah. Ya, itu sangat penting diketahuinya. Ya, diketahuinya dari mana? Kita cek dengan pemeriksaan darah yang namanya COMS test. COMS test. Ya, COMS Oke. test. Jadi itu pemeriksaan yang spesifik di laboratorium untuk mengetahui kelainan darah ini. Ya, pertama bisa dari thalassemia juga. Gitu. Gitu ya, Dok. Ya, Betul, jadi itu lebih kita spesifik ya. Betul, jadi bukan darah rutin, ada parameternya lagi ya yang diperiksa untuk mengetahui lebih spesifik anemianya karena apa. Iya. Ini nih sering anemia tapi karena apa gitu ya? Betul, Bisa anemia dicek kan, dari situ. Betul, macam-macam ya, anemia karena zat besi misalnya, atau karena penyakit sickle cell, atau karena thalassemia dan banyak lainnya. Itu bisa diketahui dari sana. Dari situ. Oke, jadi lebih spesifik tahu penyebabnya dari anemia itu apa. Oke. Sepertinya pertanyaan kedua ini sudah kita tanyakan ya tadi, tapi nggak apa-apa karena udah ditanya oleh healthy people, vaksin apa aja yang cocok untuk calon pengantin wanita dan pria. Oke, untuk wanita mungkin beberapa tadi udah saya sebutkan ya. mention ya, vaksin DPT, MMR, terus vaksin varicella, betul. ya, hepatitis, ya, tidak lupa juga yang sudah mau menikah boleh melakukan vaksin HPV. HPV, oke. Nah, HPV biasanya HPV itu kan diberikan 3 dosis ya selama sekitar 6 bulanan. Iya, vaksin HPV betul. Tuh, itu sangat penting juga ya. Boleh dilakukan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi bukan pada saat mau hamil. Telat dong. Iya, Telat dong. maksimal itu adalah 3 bulan sebelum hamil. 3 bulan sebelum hamil. Setelah divaksin 3 bulan tidak boleh hamil dulu. Gitu. Karena kan masih ada virus yang oke. diberikannya tersebut supaya membentuk antibodi di dalam tubuh. Baru setelah itu promil. Betul sekali. Langsung sama Dokter Arko. Oke, kalau yang buat pria juga sama, Dok? Ya, pria juga sebetulnya sama. Kita boleh memberikan vaksin hepatitis seperti itu ya, vaksin tetanus, vaksin HPV pun sebenarnya Bisa ya? bisa.
Oke. pria. Dosisnya juga sama maksudnya? Dosisnya sama, Oh, tidak ada oke. perbedaan. Iya, jadi buat yang pria ini jangan cuman istrinya aja nih, ayo sana-sana kamu vaksin, gitu ya. Karena kan yang- Suaminya juga vaksin. Betul, karena yang memberikan keturunan itu kan bukan cuman wanita Iya, ya. bener, Dok. Sebenarnya wanita dari sel telurnya, pria ya dari spermanya. Iya, iya, betul. Jadi sama-sama ya. Betul, Oke. harus sama-sama fight Siap. gitu ya. Sama-sama fight, benar-benar. Oke, pertanyaan ketiga nih, Dok. Apakah kista ovarium bahaya dan harus operasi jika ditemukan saat MCU pranikah? Oke. Oke. Jadi Silakan, Dok. mungkin saya tadi belum mention pemeriksaan fisik yang lain ya, pemeriksaan dengan USG. Kalau pria mungkin pemeriksaannya analisis sperma ya untuk mengetahui kualitas sperma. Tetapi kalau wanita kita selain pemeriksaan fisiknya kita periksa dengan ultrasound atau pemeriksaan USG ya iya. untuk mengetahui si rahim Ah, dan iya, iya. mengetahui indung telur. Ya apakah si rahimnya ini bagus ya, tidak ada benjolan. Benjolan itu iya, apa? betul. Misalnya miom, Miom, ya, betul. mioma ya ataupun polip ya yang ada di dalam rahim. Kalau di indung telur dia kista biasanya. Kista, ya. Ya, kista itu kan macam-macam sebetulnya ya. Ada yang berbahaya, ada yang isinya cairan, ada yang isinya solid atau keras. Nah, itu yang mesti kita periksa. Kalau ditemukan kista, belum tentu juga kalau ada kista tidak bisa hamil. Nah, Belum iya tentu. itu yang tapi yang sering terdengar ya, Dok ya. Iya, Kalau ada kista betul. kayaknya nih nggak bisa hamil deh. Belum tentu. Kita juga melihat ukuran kistanya. Oh. Di bawah 5 cm enggak atau lebih dari 5 cm. Kemungkinan kalau lebih dari 5 cm biasanya menimbulkan gejala. Seperti apa itu, Dok? Gejalanya seperti sakit perut, ya nyeri seperti ditusuk-tusuk kemungkinan, Oh. ya atau perutnya terasa penuh. Ah, ya, 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 ya. itu yang biasanya yang gejala ditimbulkan oleh kista. Kalau haid suka nyeri itu termasuk itu nggak sih, Dok, sebenarnya? Bisa iya, bisa tidak. Oh, Tergantung dari kista. oke. Ya, ada yang dinamakan kista coklat. Nah, biasanya itu yang menimbulkan nyeri saat haid. Ah, baik, baik. Oke. Ada lagi, dokter, yang mau disampaikan? Itu ya. Kita lihat lagi. Oke, kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya nih. Mengapa golongan darah dan resus pasangan perlu diperiksa sebelum menikah? Ya, oke. Tadi yang golongan darah dan resus ya. Pemeriksaan, ya, resusnya itu adalah kalau golongan darah kan ya udah pasti ya kita pengen tahu nih, misalnya golongan darahnya ayahnya A, ibunya Iya. B, mungkin anaknya bisa AB bisa juga. Ya, gitu atau A atau B gitu ya. gitu ya. Nah, kalau resus itu penting. Kalau resus Kenapa itu, positif, Dok? dua-duanya resus positif ya it's okay, normal gitu ya. Ah, ya. Yang harus menjadi perhatian adalah kalau salah satunya resusnya negatif. Oh. Yang carrier tadi misalnya resus negatif gitu. Bapaknya resus negatif, ibunya resus negatif, tidak menutup kemungkinan anaknya pun menjadi iya. resus negatif. Nah, itu yang menjadi perhatian untuk pencegahan supaya tidak terjadi penyakit atau si pemecahan sel-sel darah merah di dalam tubuh si janin. Nah, itu yang menjadi berbahaya. Betul. Iya, iya. Jadi kalau golongan darah misalnya nih, Dok, golongan darah suaminya calon pengantin prianya O, yang pengantin prianya B, sebenarnya nggak ada masalah ya. Kan ada yang bilang ini tuh nggak cocok nih, nggak match nih darahnya, makanya anaknya misalnya ya nanti begini begitu gitu ya, Dok ya. Sebenarnya Sebenarnya tidak bukan jadi dari golongan masalah, darah ya. bukan dari golongan darah, tetapi Oke. dari resusnya tersebut. Justru dari resusnya itu yang penting diperiksakan diperiksa. sebelum calon pengantin ini menikah Ya. di MCU gitu ya. Oke, siap. Pertanyaan terakhir kah? Oke, lalu ada pertanyaan terakhir nih dari Healthy People. Bagaimana jika salah satu pasangan terdiagnosis infertilitas atau gangguan kesuburan? Nah, Oke. gimana nih, Dok? Ya, seru ya. Jadi Tapi jangan bikin takut ya Healthy People ya. Gimana jadi nih, Dok? jangan infertilitas atau gangguan kesuburan. Ya bisa saja. Kalau misalnya dari pria, infertilitas biasanya dari apa? Dari pemeriksaan analisis sperma. Ya, misalnya spermanya buruk. Karena apa? Itu balik lagi dari lifestyle. Ya, lifestyle. Misalnya
si bapak ini atau calon bapak suka merokok berat, ya. rokoknya sudah lama, jarang Ya. olahraga, ya, Itu. kemungkinan ada beberapa kasus yang suka minuman keras, Ya. atau pekerjaannya di tempat yang panas-panas, Oh, ya, oke. itu bisa mengurangi kualitas dari si sperma Sperma, ya, tersebut, baik. ya, karena kalau misalnya ada si etiologi tersebut, kita bisa melakukan pencegahan, memberikan terapi, ya, memberikan terapi hormonal, antioksidan misalnya, atau vitamin-vitamin yang mungkin dikonsumsi untuk meningkatkan si kualitas sperma tersebut. Oke. Ya, kalau wanita ya kita lakukan dengan pemeriksaan USG yang tadi saya sudah bilang, ya, interlitrasnya kenapa? Kita lihat juga si rahimnya apakah ada kelainan di rahim, bentuknya, apakah ada sekat di rahim, ya, kita bisa lihat dari pemeriksaan USG apakah ada benjolan, apakah ada kista, ya, atau ada perlengketan dari infeksi lama. Jadi harus ditulis kalau kita pernah infeksi dulu, misalnya saya pernah operasi usus buntu apendik, tapi yang sudah pecah menginfeksi seluruh perut, ya, itu bisa menimbulkan perlengketan di organ-organ kewanitaan, Yang lain, ya, atau dari si salurannya misalnya juga. Ya, betul. Oke, jadi itu ya healthy people ya. Saya rasa cukup mewakili pertanyaan dari seluruh healthy people. Nah, kalau healthy people masih malu-malu nih nanya misalnya ya, atau keburu udah selesai nih baru join gitu, jangan khawatir, healthy people bisa menyaksikan juga tayangan ulangnya melalui YouTube Rumah Sakit Santo Borromeus di channel YouTube Rumah Sakit Santo Borromeus Official. Nah, konsultasi lebih lengkap juga nih healthy people bisa didapatkan langsung oleh para calon pengantin di Rumah Sakit Santo Borromeus. Nah, good newsnya dokter, kalau di Rumah Sakit Santo Borromeus ini misalnya nih pasangan saya itu kerjanya di luar kota, hanya bisa datang ke Bandung ketemu sama saya tuh setiap weekend aja misalnya gitu ya. Santo Borromeus ini memiliki layanan baru yaitu Sunday Clinic, dokter. Sunday Clinic, Nah, betul dokter sekali. Arko juga di Sunday Clinic ya? Ya, saya bergabung juga di Sunday Clinic. Di Sunday Clinic. Jadi, healthy people, Sunday Clinic ini terdapat layanan-layanan rawat jalan oleh dokter spesialis seperti obgyn, syaraf, dan juga spesialis anak. Dan layanan Sunday Clinic ini dilakukan di klinik eksekutif Rumah Sakit Santo Borromeus, yaitu di Gedung Santo Lukas lantai 1. Jadi jangan lupa untuk healthy people bisa langsung mendaftarkan di layanan Sunday Clinic. Nah, untuk layanan medical check up pranikahnya, healthy people bisa langsung mendaftar di nomor 022 255 2069. Sekali lagi di nomor 022 255 2069. Selain medical check up pranikah, healthy people juga bisa melakukan pendaftaran untuk vaksin HPV seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Arko, dan juga untuk layanan Sunday Clinic gitu. Oke, Dr. Arko, seru banget obrolan banget, kita ya. hari ini. Kalau misalnya mau diobrolin panjang banget. Panjang pasti, banget, wah bisa sampai malam, kita bisa candlelight dinner nanti. Iya. Oke, sekalian Valentine-an nih. Oke deh. Nah, healthy people, hari kasih sayang ini mari kita rayakan dengan penuh cinta bersama dengan orang-orang terkasih kita. Penuhi terus keranjang kasih sayangnya buat healthy people yang ada di rumah. Marriage is a lifelong journey, so make sure we start with the right step and be healthy, be happy. Terima kasih healthy people, sampai ketemu di Ngobrol Sehat Santai selanjutnya. Bye. Bye, healthy people. Thank you, dokter. Thank you.